orang-orang yang rugi. Jadi ayat ini mengatakan wahai orang-orang yang beriman, tidak mengatakan wahai orang-orang Islam. Karena maaf, orang berKTP Islam, tapi dia belum tentu dia beriman. Tapi kalau dia beriman, pasti dia Islamnya benar. Karena iman itu meyakini sesuatu yang gaib dan yang nyata, serta mengamalkan dengan anggota badan. Apa yang diyakini? Allah, malaikatnya. Siapa nang suah tetamu malaikat? Rasul. Siapa nang suah bertemu Rasul? Hanya kabar dari Al-Quran dan hadis tentang hari kiamat, tentang takdir baik dan takdir buruk. Ini semuanya menyangkut hati, dan itu menyangkut keimanan lawan Tuhan. Jadi iman itu kadada benda. Makanya kalau ayat itu memanggil wahai orang-orang yang beriman, kalau dipanggil orang yang beriman tuh pasti Islamnya beres. Tapi kalau dipanggil wahai orang Islam, belum tentu inya beriman, karena mungkin Islamnya pada KTP, Islamnya hanya gasan nikah. Jadi ada kisah Pangulo ini pintar juga. Aku bisa menikahkan ikam jarnya. Bila ikam membaca syahadat di hadapan aku, ujar Pangulo. Jadi batakun calon pengantin ini, syahadatnya syahadat nang dahulu kan nang hanyar kah? Barang aja, ujar Pangulo, asal syahadat. Nah ini artinya orang nang kada paham dan mengerti. Padahal syahadat itu kadada nang tadahulu, kadada nang hanyar. Syahadat itu cuma dua, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Nah jadi perlu juga hendak menikahkan orang tuh dites dulu. Ada juga pintar juga Pangulo nih. Aku jar kada mau menikahkan ikam, mun kada tahu rukun mandi. Dua Pangulo air rukun mandi jarnya. Ujur ujar Pangulo, napa? Satu sabun dua sesauk. Salah ujar Pangulo, bujur ikam sambat rukun mandi itu dua. Mun ikam sambat satu sabun dua sesauk itu salah. Bulik dulu, kada jadi nikah. Batakun lawan tuan guru. Lun tuan guru ay ditanyai Pangulo rukun mandi. Napa ujar ikam menjawab? Jar lun satu sabun dua sesauk. Salah ujar Pangulo. Tapi ikam menjawab lawan Pangulo macam ini. Nah, bila artinya tuh membawa sesauk, itu berniat hendak mandi. Nah, bila ikam membawa sabun, maksudnya digosok di awak, meratakan air di seluruh tubuh. Jadi ujar nang malajarni itu rukun mandi. Satu berniat, dua meratakan air ke seluruh tubuh. Namun sunat sebelum mandi wajib itu ada beberapa hal. Pertama, mandi wajib itu sunat menghadap kiblat. Bapak mun kada menghadap kiblat kada apa-apa, sah aja, cuma kita kada mendapat pahala sunat. Dua, basuh senjata dulu. Tahu lah senjata. Karena pornografi pulang ujar ceramahnya. Nang ketiga, basuh kedua tangan. Sunat. Nah, berkumur-kumur. Kalau bagus nang bersikat gigi. Nah, selanjutnya diiringi dengan wudu. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala.
Jadi baudu dulu. Ini jarang kita belajar urusan mandi wajib, mengaji nang tinggi-tinggi aja terus nang randah-randah kada diurus. Nah, hanya berniat sekaligus mengambil air. Jadi kalau penjelasan ilmu hikmatut tasrik di dalam fikih itu sunat mengambil air itu mengubuyakan pada bahu kanan dulu 3 kali. Hanyar bahu kiri 3 kali. Istirahat 1 mat kada lawas supaya uap yang dari kepala kita ini keluar. Hanyar menguboi kepala, digosok seluruh tubuh. Nah, diratakan bujur-bujur banyu itu di palipatan, di sela-sela telinga, jangan asal raw aja. Nah, bila demikian kita mendapat pahala sunat dan mandi wajib kita sempurna, karena mandi wajib itu 1 berniat, 2 menatakan air ke seluruh tubuh, dan 3 tertib. Tapi mun kita kada belajar mana kita tahu. Nah, oleh karena itu ayat di atas tadi surah Al-Munafikun ayat 9 itu mengandung pengertian. Ayat itu tidak mengajarkan manusia bersikap skeptis dalam kehidupan dunia. Artinya skeptis itu acuh tak acuh, cuek dengan kehidupan dunia. Nah, justru Allah menyuruh kita hidup di dunia ini memanfaatkan potensi dunia itu semaksimal mungkin untuk niat kehidupan akhirat. Bila jadi penganggur itu tidak disukai oleh agama. Jadi bekerjalah kita apapun profesi dan kemampuan kita. Jadi yang dibenci oleh agama itu menjadi seorang penganggur. Sampai dikatakan dalam sejarah, Sayyidina Umar itu setiap jam 8, jam 9 pagi rajia masuk masjid, mencari orang yang duduk di dalam masjid. Diusir oleh Sayyidina Umar, bekerja kamu cari karunia Allah. Nah, artinya Islam membenci pengangguran di dalam hidup. Bagawi kalau diniatkan karena Allah itu nilainya ibadah. Ayat itu juga mengandung pengertian. Bukan pula menyuruh manusia untuk tidak bekerja mencari harta benda dunia. Nah, jadi beraktivitas sebagaimana biasa namun bagi waktu. Ini banyak orang ini sudah hendak kadap hari, ayam aja sudah naik ke pohon, sidin masih aja mencangkul. Saya sering mengatakan, dunia semakin dikejar dia semakin lari. Tapi bila kita lari meninggal dunia, dunia nang mencari kita, ngalih mempraktekkan nang itu. Makanya Bagawi itu gunakan prinsip 3S. S pertama santai. Tapi di samping santai harus serius. S yang ketiga, bila santai, serius pasti sukses. Makanya peribahasa ada mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu peribahasa ke itu kada tepat bila guru SD mengajari. Ringan sama dijinjing, barat diupah akan. Itu nang bujurnya. Kada tepat peribahasa nang tahun 50 nang itu. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ringan sama dijinjing, barat diupah akan. Napa kita hakon manggawi menyiksa diri, munada aja nang ini na masih bapungsi. Kamlah dari sana tuh nah sana. Artinya apa? Gunakan nikmat Allah yang ada pada kita itu untuk berbagi rezeki,
memberi peluang kerja kepada orang lain. Itu paham nang sabujurnya. Jangan sayang terus lawan duit. Buka lapangan kerja untuk orang lain. Makanya saya kenal ada orang Cina dulu. Saya bila salaman sama orang, katanya tangannya itu lembut, saya ndak mau ambil untuk mantu. Oh, kenapa cek? Saya bilang itu orang koler kalau tangannya tuh lembut. Kalau tangannya itu keras, kasar, itu orang kerja. Ya, saya bilang kerja itu kan macam-macam. Ada kerja macam otak, ada kerja pakai tangan. Lihat dululah, jangan sembarang, saya bilang. Nih orang Cina punya prinsip macam itu. Makanya prinsip itu mati Cina karena uang. Cina itu jam 2, jam 3 nyar guring duit aja nang dipikir, pulus saja. Mati Belanda karena pangkat. Belanda tuh 350 tahun menjajah Indonesia. Yang dicari kalau pulang ke Nederland cuma bintang jasa dari Sri Ratu Belanda. Himung. Padahal gajinya berapa ada. Tapi bila pulang ke negaranya dikasih bintang jasa, himung benar. Itu orang Belanda. Jadi orang kita nih sampai ini banyak nang gila pangkat juga. Nah, mati orang Melayu karena angan-angan. Angan-angan itu artinya program, mantuk program. Tapi realisasinya kadada, kenyataannya kadada. Nah, itu nengarannya angan-angan. Boleh bermimpi makan daging. Mau mimpi aja, kapan jadi kenyataan? Lebih baik singkong, kata Jainuddin, yang penting nyata, daripada mimpi makan daging. Cuma mimpi. Yang ketiga kandungan ayat di atas tadi, agar manusia tidak lalai dan tidak menjadi lupa kepada Allah. Nah, jadi diajarkan di dalam hidup itu keseimbangan. Kita beraktivitas untuk dunia, tapi jangan lupa untuk Allah. Contoh, misal kita berdagang. Hari ini kulihan 1 juta. Nah, kalau kita tidak lupa kepada Allah, buati di celengan 5.000 barang. Nah, arti kita berusaha itu kita mensyukuri nikmat Allah, kada lupa lawan aktivitas kita. Bujur prinsip dagang nang ulun sering sambat tiplar, sakatip gin dipalar. Tapi kita lawan Tuhan jangan berhitung. Bila kita berhitung lawan Tuhan, Tuhan berhitung juga lawan kita. Jadi prinsipnya ciri orang nang bagawi bila inya membantu lembaga pendidikan, lembaga ibadah untuk sedekah kepada sesama manusia, itu artinya orang itu tidak lupa lawan Allah. Nah, ada beberapa cara supaya kita itu tidak lalai di dalam hidup. Pertama, letakkan dalam hidup itu niat yang benar karena Allah. Sejak kita membuka mata kita pada pagi hari, kita berniat, 1,